Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan Warta Minggu 24 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Ibu Hana Aster Bernadetta. Penegasan warta pertama. Ibadah Pentakosta. Ibadah Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 pukul 8.30 akan dilakukan secara online. Untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya dan kegiatan gerejawi lainnya, setelah tanggal 29 Mei 2020 akan diinformasikan oleh Majelis Jemaat. Warta kedua, bantuan bagi jemaat Gereja Kristus Cibinong yang terkena dampak COVID-19. Sehubungan dengan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang terkena dampak wabah COVID-19, termasuk jemaat Gereja Kristus Cibinong, maka bagian diakonia mengadakan kegiatan berupa pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang terkena dampak tersebut sejak bulan April 2020 yang lalu. Bagi jemaat yang terbeban untuk ikut berpartisipasi, dapat menyalurkan bantuannya ke rekening BCA nomor 5720250111 atas nama Waluyo, atau dapat menghubungi handphone 0815 100 10568. Mohon jika melalui transfer dapat memberikan buktinya dan dikirim kepada Pak Waluyo. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Sekian penegasan warta jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital Gereja Kristus Cibinong. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Baik saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita, ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Terambil dari Mazmur 95 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita. Maha Kuasa, kami
Jemaat sekalian, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Juga menyertai saudara. Jemaat sekalian yang terkasih, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mari kita menyambut nats pembimbing kita dengan menaikkan pujian Haleluya, puji Tuhan. Jemaat sekalian yang terkasih, hukum Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan segala kesalahan kita, diawali dengan menaikkan pujian penyesalan Yesus sahabat sejati.
Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa, merendahkan diri, mengaku segala dosa kita. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami di hadapan Engkau beserta dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa ya Tuhan. Kami menyakiti Engkau dan juga sesama kami, entah melalui perkataan, perbuatan, pikiran. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa-dosa kami ini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kasihanilah kami ya Tuhan, berdasarkan kasih setiamu. Pulihkanlah kami Tuhan, dengan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami hidup tidak diperbudak oleh dosa, tetapi kami hidup dipimpin oleh Engkau ke dalam anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya di dalam Engkau kami sudah diampuni dan kami beroleh anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah jemaat sekalian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat sekalian, petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat sekalian, inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang memenuhi segala keperluan-keperluan kami, yang mengenal kami secara mendetil lebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong agar hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Apabila ada di antara kami datang dengan berbagai pergumulan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, Tuhan tolonglah kiranya Engkau boleh menggantikannya dengan sukacita dan penghiburan yang datangnya daripada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah,
sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap kiranya kita ada sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, ya. Lagi-lagi kondisi kita saat ini memang masih berperang untuk melawan pandemi corona. Memang kondisi kita saat ini sungguh tidak mudah. Banyak sekali kegiatan yang terhenti, betul ya. Sebagian sudah WFH atau work from home, ya. Kemudian juga sebagian juga ada yang gajinya mungkin dipotong, dan sebagian juga ada bahkan yang kena PHK karena perusahaan juga tidak menerima income. Toko-toko fisik banyak yang tutup kecuali toko online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun masa pandemi corona ini banyak kesusahan, tetapi ada saja yang berkarya di tengah-tengah pandemi corona ini. Ya misalnya begini ya, banyak orang mendadak menjadi tukang cukur begitu. Saya melihat di media sosial, ya teman-teman di media sosial itu banyak yang tiba-tiba tuh jadi jago potong rambut begitu ya, karena kondisi yang memaksa seperti itu. Karena takut untuk pergi keluar, jadi potong rambut anaknya atau potong rambutnya sendiri. Dan saya juga melihat gitu ya, di media sosial juga banyak yang mendadak jadi jago masak seperti itu ya. Biasanya kita lebih senang untuk jajan di luar daripada memasak sendiri. Nah, tetapi kalau saya buka medsos, saya lihat banyak teman-teman di medsos itu mulai berkarya. Ada yang membuat martabak, ada yang membuat siomay, bikin roti coklat, puding, dan yang paling sederhana, yang paling hit saat ini adalah bikin minuman dalgona coffee, karena itu yang paling mudah untuk dibuat daripada membuat makanan. Jadi banyak juga yang berkarya di tengah pandemi corona ini. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi corona ini hampir semua orang menjadi susah. Tetapi justru di tengah kesusahanlah merupakan suatu momen untuk kita belajar lebih mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Jadi sekalipun kita ada dalam masa pandemi corona ini, kita jangan berkecil hati. Taruh harapan kita itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perikop yang tadi sudah kita baca dalam 1 Petrus ayat 5, di sini Petrus menasehati para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Saya mengajak kita untuk flashback sebentar ya kepada masa lalu Petrus. Nah, di masa lalu Tuhan pernah bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya itu diajukan sebanyak 3 kali. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yang kedua, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Pertanyaan ketiga juga sama, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus mulai sedih ya. Dan Petrus akhirnya menjawab, "Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, karena Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi pada kesempatan kedua yang Tuhan Yesus berikan, Petrus menggembalakan kawanan domba Allah dengan sepenuh hati. Perintah untuk
Gembalakanlah domba-dombaku, itu secara sederhana artinya seperti ini. Layanilah jemaat Tuhan, ajarkanlah firman Tuhan, ayomi jemaat-jemaat Tuhan, tuntun mereka semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Pada pasal 5 ayat 1-4, secara khusus Petrus memberikan nasihat kepada para penatua. Mengapa Petrus memberikan nasihat kepada para penatua? Ada 3 hal yang mendasari akan hal ini. Pertama, Petrus secara tidak langsung menyatakan bahwa penatua itu adalah sesama hamba Tuhan. Petrus mengatakan di dalam ayat Alkitab ini teman penatua. Nah, jadi penatua itu adalah partner hamba Tuhan. Kedua, Petrus adalah saksi penderitaan Kristus. Karena Petrus sudah melihat sendiri bagaimana Yesus ditangkap dan bagaimana Yesus disalibkan pada waktu itu. Bahkan Petrus juga menyaksikan Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan Petrus juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, awalnya Petrus memang seorang yang pengecut. Dia melarikan diri ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, Petrus memiliki keberanian untuk menderita bagi Kristus. Oleh karena itu, Petrus senasib sepenanggungan dengan pengikut-pengikut Kristus pada masa itu, termasuk juga dengan para penatua pada masa itu. Nah, dari masa ke masa ataupun dari zaman ke zaman, mengikut Yesus dan melayani Yesus itu selalu ada tantangannya, Bapak Ibu Saudara. Maka orang-orang percaya itu imannya harus berakar kuat di dalam Kristus. Kenapa? Agar imannya itu tidak mudah digoyang. Pada masa itu banyak terjadi penganiayaan kepada pengikut Yesus, ya, di masa setelah Tuhan Yesus udah naik ke surga, ya, di masa Petrus kurang lebih seperti itu. Penganiayaan pada masa itu dapat dikatakan luar biasa sadisnya. Ada yang dibakar hidup-hidup, dijadikan obor, lalu dia dibakar hidup-hidup. Ya, ada yang diadu dengan binatang buas, tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan lain sebagainya, masih banyak kekejaman-kekejaman lainnya. Nah, meskipun kondisi pada masa itu begitu sulit, tetapi pengikut Yesus pada masa itu setia kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Imannya itu tidak mudah digoyang, sekalipun pada masa itu taruhannya udah jelas, nyawa taruhannya. Kenapa bisa demikian? Karena imannya berakar kuat di dalam Kristus, jadi nggak mudah untuk digoyang. Demikian juga kita di masa sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak berakar kuat di dalam Kristus, maka kita juga akan sangat mudah untuk digoyang imannya. Gak usahlah kita ngomong tentang penganiayaan dan pembunuhan terhadap pengikut Kristus, ya, tanpa bermaksud menghakimi. Hari gini fakta membuktikan banyak orang Kristen ketika ada masalah sedikit langsung kecewa kepada Tuhan, langsung pergi meninggalkan Tuhan. Maka dari itu penting sekali agar iman percaya kita itu berakar kuat di dalam Kristus. Berikutnya, yang ketiga, Petrus memiliki pengharapan dan keyakinan yang kuat bahwa pada suatu hari kelak ia akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan Allah pada waktunya nanti. Nah, disinilah kekuatan Petrus untuk tetap setia mengikut Yesus. Petrus kenal siapa Tuhan yang dia sembah itu. Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Jadi di sini Petrus memiliki kesiapan hati untuk menderita bagi Kristus, meskipun tidak mudah. Nah, pada waktu itu juga Petrus bukan hanya memberikan nasihat kepada para penatua, tetapi juga sekaligus menguatkan iman percaya para penatua. Petrus sebagai hamba Tuhan juga menggembalakan para penatua. Kemudian nasihat Petrus kepada para penatua adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela,
sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggambarkan kita umat Allah ini sebagai domba-dombanya. Dan Yesus Kristus Tuhan kita digambarkan sebagai gembala agung kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah terpikir oleh kita, kenapa harus digambarkan sebagai domba dan gembala? Kenapa nggak digambarkan yang lain aja? Kenapa harus domba dan gembala? Ini ada sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu di Israel, yang namanya gembala itu pasti memiliki relasi yang dekat dengan domba-dombanya. Sehingga gembala itu mengenal dombanya satu persatu. Meskipun secara sepintas muka para domba itu kan sama ya. Kalau kita lihat domba kan kayaknya mukanya sama aja deh semua. Secara sepintas mukanya tuh sama. Ya, tetapi gembala kenal dengan dombanya satu persatu. Seorang gembala mengenal dombanya itu secara mendetil. Begitu juga domba-dombanya kenal siapa gembalanya. Nah, setiap domba ya pada masa itu di Israel itu punya namanya masing-masing. Dan pemberian nama kepada para domba itu berdasarkan ciri khas dari domba-domba tersebut. Ya, contoh kalau misalnya dombanya itu ciri khasnya itu telinganya panjang, ya, maka dia akan dinamai si kuping panjang, misalnya telinga panjang, kuping panjang oleh gembalanya. Nah, ketika gembalanya panggil kuping panjang, maka dombanya nyaut mbe gitu ya, karena dombanya kenal gembalanya. Atau misalnya ada ciri khas dombanya itu gembul, ya badannya gembul itu domba ya, maka namanya ya si gembul, nanti gembalanya akan panggil gembul, gembul. Nanti si gembul itu akan nyaut mbe begitu ya. Karena dombanya kenal dengan gembalanya, makanya dombanya nyaut. Nah, nama panggilan domba-domba ini adalah nama panggilan sayang. Dan yang memanggil para domba dengan panggilan sayang itu hanya gembalanya saja. Dan seorang gembala akan habis-habisan mempertaruhkan hidupnya demi melindungi domba-dombanya dari serangan serigala buas ataupun hewan-hewan buas lainnya. Nah, begitulah Tuhan terhadap kita, gembala agung kita, terhadap kita sebagai domba-dombanya. Tuhan telah menjadi gembala yang baik bagi Petrus dan para penatua. Maka Petrus sebagai hamba Tuhan mengingatkan para penatua agar menggembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Ya, gak enak nih kalau gak pelayanan, masa ada jabatannya tapi gak pelayanan, nanti apa kata orang. Kalau demikian itu terpaksa. Bapak Ibu Saudara, kata sukarela itu berasal dari kata suka dan rela. Suka itu artinya senang. Rela itu artinya ikhlas, dan pasti di dalam kerelaannya itu ada pengorbanan. Nah, jadi dalam sukarela itu tersimpan kebahagiaan dan keikhlasan berkorban dalam melayani Tuhan. Nah, jadi sukarela itu artinya bukan sesuka-suka kita, bukan serela-rela kita untuk melayani. Kalau seperti itu menjadi semau kita. Nah, tidak seperti itu. Maka dari itu di sini Petrus menasehati para penatua agar melayani jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berdasarkan kehendak mereka sendiri atau semaunya mereka. Nah, Petrus mau agar para penatua mencari kehendak Allah dalam pelayanan mereka, menggembalakan jemaat bersama dengan Petrus. Di sini Petrus secara tidak langsung menekankan kepada para penatua bahwa kawanan domba Allah atau jemaat yang ada pada mereka itu bukan milik mereka. Jemaat itu bukan milik manusia, tetapi milik kepunyaan Allah yang dipercayakan kepada para penatua untuk digembalakan, yang artinya dilayani, diayomi, dibimbing untuk semakin dekat mengenal Yesus. Dan harus ada pertanggungjawaban kepada Allah, Sang Gembala Agung, atas
umat-umatnya. Di sini Petrus memang secara khusus menunjukkan bagian ini kepada para penatua. Tetapi prinsip penggembalaan juga berlaku untuk semua umat Allah. Siapapun kita, ada atau tidak ada jabatan di dalam gereja, kita punya tanggung jawab untuk melayani domba-domba Allah. Melayani domba-domba Allah itu bukan hanya tugas hamba Tuhan dan para penatua, tetapi tugas semua umat Allah. Dasar dari penggembalaan adalah kasih dan kepedulian terhadap sesama kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Misalnya, di masa pandemi corona ini, banyak jemaat itu terkena dampaknya ya, sehingga mengalami kesusahan. Nah, saya melihat gereja sudah cukup bergerak untuk bahu-membahu menolong mereka yang kesusahan. Ya, jemaat-jemaat juga banyak yang tergerak untuk menolong dan memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan akibat dampak corona ini melalui wadah-wadah yang sudah disediakan oleh gereja. Nah, ini juga adalah bagian dari pelayanan penggembalaan, ya. Di sini kita bisa lihat bukan hanya hamba Tuhan dan penatua, tetapi kita juga melihat jemaat-jemaat juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian juga di masa pandemi corona ini juga saya melihat ada saja kreativitas ya dari rekan-rekan jemaat. Ya, mungkin tidak dapat membantu secara materi karena juga sama mengalami kesusahan dampak dari corona ini. Tetapi kreatif dengan share jualan atau dagangan dari rekan-rekan di sosmed ya sampai viral. Nah, itu cukup membantu. Ketika viral dagangan atau jualannya itu jadi laku. Nah, itu cukup membantu meringankan jemaat yang terdampak corona. Nah, secara tidak langsung dapat dikatakan dasar pelayanan ini juga adalah penggembalaan, di mana mengasihi dan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, kemudian di dalam melawat atau mengunjungi jemaat, hamba Tuhan dan penatua sudah pasti harus melakukan pelawatan, tetapi juga melibatkan jemaat-jemaat untuk melawat sesama jemaat, ya, sehingga pelayanan itu dapat lebih efektif dan tubuh Kristus itu dapat lebih kokoh karena jemaat juga digerakkan di dalamnya untuk terlibat dalam pelayanan ini, sehingga kasihnya terhadap sesama itu dapat semakin bertumbuh. Nah, kemudian contoh lainnya dalam penggembalaan adalah menegur dengan kasih. Nah, ini yang susah ya, menegur dengan kasih. Ketika saudara seiman kita mulai melenceng jalannya, mulai keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, kita wajib menegurnya dengan kasih. Ya, Alkitab itu mencatat menegurnya itu harus dengan kasih, bukan motivasi untuk mempermalukan atau motivasi untuk menjatuhkan orang tersebut ataupun menggurunya, bukan seperti itu. Hal ini tidak mudah ya, tetapi memang kita tidak boleh membiarkan hal ini. Ya, dasarnya jelas, Matius 18 ayat 15 sampai 17 sebagai dasar kita menegur dengan kasih. Saya akan bacakan Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jelas sekali dasarnya dicatat di dalam Alkitab. Prinsip untuk menegur dengan kasih. Jadi prinsip menegur dengan kasih itu bukan mempermalukan. Kalau memang melakukan suatu kesalahan atau dosa, ya harus ditegur baik-baik. Kalau misalnya ditegur baik-baik secara 4 mata, ya, berdua, ya, ngomong dari hati ke hati, misalnya, aduh mohon maaf ya mau ngomong sebentar,
Mungkin ada hal yang mau dibicarakan terkait pelayanan, bukan bermaksud menggurui atau menghakimi, tapi demi kebaikan pelayanan bersama dan sebagainya. Jika memang bicara empat mata lalu tidak ditanggapi dan justru malah menjadi-jadi gitu ya, semakin menjadi-jadi ya, dikatakan perlu membawa di kemudian hari perlu membawa 1 atau 2 orang lagi ya sebagai saksi dan juga untuk nasehatin baik-baik. Ya, jadinya mungkin nggak sendiri begitu ya, nggak nanggung sendiri ya. Kami ingin bicara sebentar, mohon maaf ya, tidak bermaksud menghakimi, dari hati ke hati aja kita bicara. Mungkin ada sesuatu yang nggak enak atau apa, mungkin bisa disampaikan, mungkin juga bisa kami juga koreksi dan sebagainya. Motivasinya tidak boleh menghakimi, menggurui ataupun menjatuhkan. Motivasinya haruslah kasih. Kalau sudah dinasehati baik-baik gitu ya oleh beberapa orang, makin menjadi-jadi lagi, ya sudah, itu memang pilihannya dan perlu suatu tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di gereja. Entah digembalakan secara khusus dan sebagainya. Ya, terkait menegur dengan kasih itu memang tidaklah mudah. Memang cukup sulit ya. Tetapi kita juga harus belajar ya. Kita tidak bisa gitu kompromi terhadap dosa, nggak bisa ya. Terkait dengan menegur dengan kasih ya, sebaliknya kita juga harus sama, mau gitu terima teguran itu dengan terbuka. Kalau ada orang yang memberitahu kita secara baik-baik ya, dan memang itu benar adanya, kita juga harus belajar juga untuk terbuka menerimanya. Ya memang tidak mudah ya, karena tiap orang itu tingkat egonya itu berbeda-beda. Kalau egonya tinggi, wah pasti tersinggung berat ya. Wah pasti tiap ketemu langsung buang muka ya. Ngomong udah baik-baik begitu, ketemu langsung buang muka, itu pasti kalau egonya tinggi sekali. Kalau egonya sedang ya, pasti tersinggung dikit ya, tapi masih mau mendengar. Nah, kalau egonya ringan, itu sudah mulai dewasa secara rohani, karena ia menempatkan Kristus lebih tinggi daripada egonya. Egonya di sini, Yesus Kristus di atas, jauh di atas egonya. Itu udah dewasa secara rohani. Jadi dapat dikatakan bukan suka-sukaku lagi, tapi suka-sukamu Tuhan. Ya makanya kan ada lagu suka-sukamu Tuhan gitu ya, menempatkan Kristus yang lebih tinggi di atas segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus juga di sini menyampaikan bahwa dalam pelayanan itu jangan mencari keuntungan, tetapi harus dengan pengabdian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka harus melayani sesuai dengan talentanya masing-masing. Tuhan udah kasih talentanya, jadi harus melayani sesuai talentanya masing-masing. Ketika sudah terima Yesus sungguh-sungguh, ya bukan dalam konteks belum terima Yesus, itu sebaiknya jangan. Tapi ketika sudah sungguh-sungguh terima Yesus, itu harus terjun di dalam pelayanan. Karena melalui pelayanan, karakter dan iman kita itu semakin dipertajam oleh Tuhan dan juga oleh sesama kita. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu kan sifatnya dinamis ya. Dalam pelayanan tuh ada kalanya kita bisa gembira. Kita gembira ketika melayani Tuhan, semangat, bersuka cita. Ada kalanya kita juga bisa sedih ya. Namanya juga pelayanan dinamis kan. Ada kalanya juga kita bisa sakit hati sama orang di dalam pelayanan. Namanya juga pelayanan, kita berinteraksi gitu ya dengan orang. Pasti nano-nano ya, dinamis. Nah, tetapi ketika kita setia sampai akhir dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kita, disitulah kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, maka dari itu orang Kristen yang udah terima Yesus sungguh-sungguh itu harus pelayanan. Kalau tidak terjun dalam pelayanan, sulit juga untuk bertumbuh. Karena tentu jiwa melayaninya itu tidak terasah, jiwa melayaninya tidak terbentuk kalau tidak terjun di dalam pelayanan. Nah, melayani itu adalah memberi dan berkorban. Jadi kita tidak boleh
perhitungan dengan apa yang sudah kita berikan di dalam pelayanan. Entah itu waktu kita, entah itu uang kita, entah itu tenaga kita, entah itu pikiran kita. Kita jangan hitung-hitungan di dalam pelayanan. Misalnya, saya sudah memberi ini, saya sudah memberi itu. Harusnya gereja memberi ini dan itu untuk saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi dengan sikap yang pamrih, lebih baik kita nggak usah memberi. Pernah di suatu gereja di luar kota, ya, ada jemaat yang setia memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup fantastis, ya. Selama bertahun-tahun dia rajin, memang, ya. Suatu ketika ada masa di mana dia kecewa dengan gereja. Kenapa kecewa? Karena gereja tidak mau mengikuti keinginannya, ya. Kenapa keinginannya tidak diikuti? Karena keinginannya terbentur dengan prinsip firman Tuhan. Jadi tidak mungkin untuk diikuti. Ketika kecewa dengan gereja, ya, orang ini meminta semua persembahannya yang telah dia berikan itu selama bertahun-tahun. Dia minta kembali. Jadi sikap seperti ini bukanlah melayani. Karena apa? Ada udang di balik batu. Ada agenda yang terselubung di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, Petrus di sini juga menyatakan bahwa di dalam melakukan pelayanan penggembalaan tidak boleh bosi gitu ya, ngebos, maksudnya seperti itu. Melainkan menjadi teladan, seperti yang dikatakan Petrus. Prinsip pelayanan itu sangat berbeda jauh dengan bekerja di kantor atau bekerja di luar dimanapun. Di kantor atau di luar ketika kita bekerja itu ada yang namanya atasan dan bawahan. Ya, tetapi di dalam pelayanan semuanya itu adalah sama. Sesama rekan kerja di dalam pelayanan, sesama rekan pelayanan di dalamnya. Ya, tidak ada atasan bawahan, tidak ada bos dan kacung. Tidak ada di dalam pelayanan itu seperti itu. Semuanya adalah rekan pelayanan. Walaupun di dalam pelayanan ada jabatan-jabatan untuk pemimpin, bukan berarti pemimpin itu jadi kehilangan wibawanya. Tidak seperti itu, tetapi justru mengikuti teladan Tuhan Yesus, menjadi pemimpin yang melayani. Nah, Tuhan Yesus di sini menghendaki agar setiap umatnya itu saling melayani, bukan saling menuntut untuk dilayani. Di sini Petrus menekankan agar di dalam pelayanan penggembalaan kita dapat menjadi teladan. Karena apa yang kita lakukan itu berbicara lebih kuat daripada apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, motivator terkenal, saya yakin kita udah tahu semuanya. Ketika tersandung kasus, dia jadi gak laku. Masih suka lihat gak di TV? Gak ada kan? Itu motivator. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup mencerminkan Tuhan Yesus. Kalau kita melayani tetapi masih hidup dalam dosa, pelayanan kita itu tidak akan jadi berkat. Orang gak akan mau dengerin omongan kita kalau kita sendiri itu gak menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membenahi diri kita agar pelayanan kita itu dapat menjadi teladan dan juga menjadi berkat. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, inilah yang dinamakan teladan. Ya, seperti Paulus itu mencontohkan, mencerminkan hidup yang mengenal Kristus, hidup yang dipimpin oleh Kristus. Hidupnya Paulus gak sempurna-sempurna banget kok, tapi dia sudah cukup mencontohkan teladan pada jemaat-jemaatnya. Demikian juga kita. Jika kita setia melakukan pelayanan penggembalaan yang Tuhan Yesus ajarkan, suatu hari nanti ketika Yesus Sang Gembala Agung itu datang, kita akan menerima mahkota yang tidak akan layu. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan itu banyak sekali tantangannya. Ya,
ketika kita melayani Tuhan dengan segenap tantangan yang ada, mungkin upahnya itu nggak terlalu kelihatan di dunia ini. Tetapi suatu hari kelak, Tuhan yang akan mengadakan perhitungan. Segala kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan, mungkin saja bisa tidak begitu diingat orang. Tetapi Tuhan Yesus ingat, ya. Tuhan Yesus ingat setiap jerih payah kita, jerih lelah kita dalam pelayanan. Tuhan ingat. Meskipun orang lain mungkin gak ingat atau gak tahu. Tuhan juga ingat, Tuhan juga tahu setiap tangisan-tangisan kita di dalam pelayanan. Jadi kita jangan pernah menuntut apapun di dalam pelayanan. Karena Tuhan yang akan mengadakan perhitungan secara adil. Bukan kita yang wajib menghitung, Tuhan yang yang pantas menghitungnya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, Petrus memberikan nasihat kepada orang muda. Pertama, tunduklah kepada orang-orang tua. Kalau di dalam terjemahan New International Version atau NIV itu lebih jelas, yaitu kepada orang yang lebih tua. Tunduklah kepada orang yang lebih tua. Ya, tunduk di sini maksudnya adalah dalam prinsip kebenaran. Kalau yang diperintahkan senior itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus taat. Tetapi kalau yang diperintahkan senior itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Kita jangan kompromi terhadap dosa. Nah, tetapi prinsipnya adalah kita tetap harus menghormati orang yang lebih tua. Terlepas orangnya salah atau benar, harus dihormati. Kalau yang diperintahkan sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Tapi pribadinya tetap kita hormati karena dia lebih tua. Nah, kemudian di sini Petrus memberikan nasihat agar merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang muda itu kebanyakan aktif dan dinamis. Sehingga sangat memungkinkan untuk pendidikannya itu bisa lebih tinggi. Dan juga sangat memungkinkan pengetahuan dan teknologi juga lebih canggih karena sangat luas terhadap perkembangan zaman. Tetapi di sini Petrus menasihatkan jangan sampai orang muda tuh jadi sombong. Prinsip yang diajarkan Petrus di sini adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena disitulah Tuhan yang akan meninggikan. Jadi kita tidak perlu menonjolkan diri agar kita itu ditinggikan. Urusan ditinggikan atau tidak ditinggikan itu adalah urusannya Tuhan. Tugas kita adalah meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri kita. Berikutnya, Petrus memaparkan tidak perlu khawatir, baik penatua maupun orang-orang muda, karena Allah memelihara. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen sudah berdoa menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, tetapi masih tetap bersusah hati dengan kekhawatirannya dan ketakutannya. Saya mengingat seorang seniman terkenal bernama Sujiwo Tejo. Ya mungkin tahu ya Sujiwo Tejo, mungkin ada yang suka juga dengan Sujiwo Tejo begitu ya. Seniman ini mengatakan bahwa penghinaan kepada Tuhan adalah bagaimana manusia khawatir dan dipenuhi rasa ketakutan dalam hidupnya. Ya, berani bilang besok mau makan apa itu udah menghina Tuhan. Takut besok nggak tahu makan apa itu udah menghina Tuhan. Nah, dia bilang seperti itu. Bagi Sujiwo Tejo, Tuhan itu mampu menolong orang dengan berbagai macam cara. Jadi kalau masih takut dan khawatir, ya menghina Tuhan. Ini seniman yang cukup nyentrik, tapi hebat sekali pemikirannya. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk lepas dari kekhawatiran. Tapi jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh kekhawatiran. Prinsip Alkitab juga bilang dengan jelas, kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Jadi kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kita. Justru kekhawatiran itu membuat kita itu tambah stres, tambah takut. Petrus menasehatkan, kalau kita udah serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, jangan dikutak-katik lagi. Ya, ibaratnya ini, saya kasih contoh, ini gelas kekhawatiran kita. Ya, lalu kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini gelas kekhawatiranku semua, ketakutanku semua, kuserahkan padamu ya Tuhan. Udah, oke, Tuhan ambil itu gelasnya. Oke. Lalu kita masih kutak-katik, itu gimana ya Tuhan, gelas kekhawatiran saya yang ini. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, jangan kita kutak-katik lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, bagian kita itu adalah berdoa dan berusaha.
tekun berdoa dan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Ingat prinsip berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha, ora et labora. Orang Kristen itu harus berdoa, tapi juga harus berusaha. Berdoa tanpa berusaha itu malas. Berusaha tanpa berusaha tanpa berdoa itu sombong, tidak mengandalkan Tuhan. Orang Kristen harus berdoa dan harus berjuang sekeras mungkin. Nah, nasihat berikutnya adalah sadar dan berjaga. Sebab iblis, lawan kita, bagaikan singa yang menerkam. Nah, mari kita bersama belajar untuk waspada dan berjaga-jaga dari segala godaan yang selalu datang, baik dari dalam ataupun dari luar diri kita. Hati-hati karena iblis pasti akan memanfaatkan kelemahan kita untuk menjatuhkan kita sampai binasa. Cara terbaik sesuai dengan Alkitab kita adalah melawannya dengan iman yang teguh. Maka kita harus punya relasi pribadi yang dekat, yang kuat dengan Allah supaya iman kita teguh. Ya, isilah hati dan pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Bersaat teduh setiap hari. Karena tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, iman kita nggak akan teguh. Tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, kita akan mudah lemah dan dijatuhkan oleh iblis. Kita harus berhati-hati. Semua orang percaya di seluruh dunia mengalami pergumulan yang sama dengan kita, yaitu iblis sedang mencari celah kelemahan kita untuk menjatuhkan kita sampai binasa. Semua orang percaya berjuang akan hal itu. Cara terbaik lawan, jangan diem aja. Lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Bangun relasi pribadi yang kuat, yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari isi hati pikiran kita dengan baca kebenaran firman Tuhan. Tanpa ada relasi pribadi, kita lemah imannya. Dan hati-hati, iblis selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita sampai kita binasa. Bapak, Ibu, Saudara, selama kita hidup di dunia ini, pasti akan hadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi itu semua sifatnya sementara. Seperti hari ini kita mengalami banyak pergumulan karena pandemi corona. Ingat, nanti juga corona akan berakhir. Yang penting kita tetap tekun berdoa dan tekun berusaha. Pada akhirnya seluruh penderitaan kita di dunia ini itu akan berakhir. Entah itu derita sakit fisik, entah itu derita batin, derita ekonomi dan sebagainya. Dan Allah yang akan menyempurnakan kita untuk turut serta di dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip kata-kata dari Charles Haddon Spurgeon. Ia adalah seorang pengkhotbah besar yang dijuluki The Prince of Preachers. Ia dijuluki The Prince of Preachers karena khotbahnya sangat hidup. Dan selama dia hidup, dia telah berkhotbah kepada kurang lebih 10 juta orang. Demikian kalimat Charles Haddon Spurgeon sebagai penutup khotbah ini. Kiranya kita hidup di dunia seperti seorang asing dan tidak menjadikan dunia sebagai rumah, melainkan suatu tempat penginapan di mana kita bisa makan dan bermalam dengan berharap bahwa keesokan harinya kita sudah kembali di dalam perjalanan. Jadi, penderitaan kita di dunia ini sifatnya sementara. Dan jika kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, kelak kita akan kembali ke rumah Bapa dan selamanya menikmati sukacita dan kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan sudah kita dengar. Saya ingin mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar ini. Mari kita bersaat teduh. Kiranya kita boleh mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang terkasih, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Gembala Agung kami yang sangat baik. Saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk menyertai majelis jemaat di tempat ini, rohaniwan, para penatua, BP bagian, para koordinator pelayanan, panitia pembangunan, beserta para aktivis. Tuhan yang kiranya senantiasa memberkati mereka. Tuhan yang memberikan kesatuan hati agar dapat bahu-membahu melayani demi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini, di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang mencari pekerjaan. Mungkin di tengah pandemi corona ini, banyak jemaat yang begitu sulit mencari pekerjaan. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau boleh membukakan jalan bagi mereka yang cari kerja ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berikan pekerjaan yang terbaik, dan kiranya melalui pekerjaan itu, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat berkarya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini dalam kekurangan. Tuhan tolong belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pelihara mereka, cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul mencari pasangan hidup. Engkau yang kiranya boleh mempertemukan dengan orang yang sepadan, yang sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang merindukan keturunan. Tuhan juga yang kiranya berbelas kasih memberikan keturunan pada waktunya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk orang-orang yang secara khusus sakit terkena virus corona. Tuhan tolong kiranya Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kiranya juga mereka boleh dikuatkan ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ditinggal meninggal oleh kerabatnya karena virus corona ini. Tuhan tolong kuatkan setiap keluarga yang ditinggal. Berikan mereka pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk para dokter, perawat, tim medis yang ada di garda terdepan melawan virus corona ini. Berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan di dalam mereka menangani pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya mereka semua ya Bapak diberikan APD yang layak ya Bapak, untuk mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kiranya kami seluruh rakyat di negeri ini boleh bahu-membahu untuk saling menolong dengan sesama kami ya Bapak, terutama dalam masa pandemi corona ini. Biarlah kami boleh semakin peka ya Bapak terhadap sesama kami ya Bapak. Tuhan yang kiranya memberkati agar kami boleh saling menolong satu dengan yang lainnya sebagai rakyat Indonesia di negeri ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya Tuhan,
berikanlah kesatuan hati, baik yang ada di pusat maupun daerah, agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat ya Bapak, terutama di masa pandemi ini, sehingga dapat satu hati menjalankan segala apa yang telah diputuskan ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberikan kesatuan hati tersebut ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keamanan bangsa dan negara. Di tengah-tengah pandemi corona ini kami mohon jangan sampai ada aksi terorisme ya Bapak. Kiranya Tuhan, jika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan aksi terorisme, Engkau yang kiranya menggagalkannya. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat keamanan di negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati mereka di dalam menjaga keamanan. Engkau tahu bahwa situasi saat ini begitu rentan karena kejahatan begitu merajalela di tengah-tengah kesusahan ekonomi akibat pandemi corona ini. Biarlah Tuhan, aparat keamanan boleh siap siaga, boleh Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja di berbagai belahan dunia, di mana mereka juga mengadakan ibadah online dikarenakan pandemi corona ini. Biarlah seluruh umat-Mu di berbagai belahan dunia boleh semakin bertumbuh imannya dan boleh semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya seluruh doa-doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15 berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Persembahan ibadah online dapat diberikan dengan cara memasukkannya dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita iringi persembahan ini dengan Nafiri Rohani 224 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa dalam surga yang baik, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sampai saat ini Engkau tetap pelihara dan perhatikan hidup kami. Bapa, ajarkan kami untuk menghidupi roh kami, menghidupi iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak merasa khawatir di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan yang kuduskan, sucikan, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang berbaik. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi tentang kasih-Nya. Sampai akhir kerja di dunia ku tetap setia, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Roh
Kita saat teduh sejenak. Amin. Kebaktian selesai. Biarlah kita di rumah tetap sehat dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih.